السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ayat wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Kesempatan bagi antum yang masih memiliki ayah, ibu, sekali lagi, jangan seperti sebagian saudara-saudara kita. Mereka ingin berbuat baik kepada ayahnya, ibunya, sudah tidak ada, sudah mendahului. Dulu waktu masih hidup, dia tinggal jauh, merantau di mana, di luar negeri dan seterusnya, mengejar karir. Begitu meninggal, menyesal. Antum yang masih punya, apalagi dekat, ini jangan disia-siakan, ya. Terutama antum yang laki-laki. Tidak ada yang lebih besar dari ayah ibu, ya. Mau itu atasan, mau itu presiden, mau itu raja, tidak ada yang bisa menyamai kedudukan ayah dan ibu. Dan ingat, kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan ayah ibu kita, nggak mungkin, kecuali apa kemarin? Kecuali kita dapati ayah ibu kita dalam keadaan budak hamba sahaya, lalu kita merdekakan. Bisa? Nggak bisa. Sekarang sedang tidak ada perbudakan. Ketika zaman perbudakan pun kasus seperti itu jarang sekali, hampir tidak mungkin lah. Ayah ibunya budak dimerdekakan oleh anaknya, gimana ceritanya? Biasanya ayah ibunya budak, nikah, suami istri budak, punya anak, apa? Budak juga. Masa budak bisa memerdekakan budak? Kan mustahil, ya, sulit sekali. Justru Nabi mengatakan seperti itu untuk menunjukkan sulit, nggak bisa. Membalas budi orang tua itu nggak bisa, tidak bisa. Maka apa yang kita sanggup di sini cuman wa kullahuma qawlan karima, mengucapkan kalimat yang mulia, yang enak didengar, yang sopan, yang santun, ya. Beliau memberikan contoh. Ini beliau orang Arab, ya, kan tentu beda, ya, bahasa orang Arab dengan orang Indonesia tentu berbeda, isi kalimatnya berbeda. Orang Arab mengatakan a'adhamallahu ajrak, semoga Allah membesarkan pahalamu. Absyiri ya ummi, absyiri ya abi, bergembiralah wahai ibu, bergembiralah wahai ayah. Kalimat seperti ini kan tidak lazim di kita, ya. Di kita kalimat-kalimat yang enak didengar. Sehat-sehat bapak ya, sehat-sehat mama ya. Jangan banyak pikiran ya, udah nggak usah dipikirin ya. Kalimat-kalimat yang enak didengar, yang ayahnya ibunya mendengar kalimat itu menjadi sejuk, enak, ya, nikmat.
jangan cerita permasalahan kita. Tentu kita punya masalah ya, di kantor, di perusahaan, di lapangan. Udah nggak usah cerita. Cerita yang enak-enak. Ya. Mereka berdua itu sudah penuh merasakan pahit. Dari kita lahir, bayi, TK, SD, SMP, udah kayak apa nggak terhitung. Ya. Nggak bisa dibayangkan lah. Nah, jangan sekarang kita dewasa, sudah berpenghasilan, ayah ibu masih dicurhati juga, masih ikut memikirkan masalah kita. Janganlah. Udah stop. Dengan istri mungkin lebih bagus ya, curhatnya, menceritakan bagaimana permasalahan kita sedang ada masalah. Mungkin teman ya, atau mungkin sekalian konsultan ya kan? Ayah ibu jangan menambah penderitaan beliau. Yang enak-enak saja ya. Kan dulu ayah ibu kita juga nggak menceritakan masalah mereka berdua kepada kita ya kan. Di samping kita juga nggak sanggup. Waktu kita TK, SD, SMP, tentu ayah ibu kita punya banyak permasalahan, nggak cerita sama kita, nggak curhat sama kita, malah ingin dicurhati ya kan. Gimana tadi di sekolah anak, gimana tadi ketemu teman-teman, gimana guru-guru ya. Kita curhat permasalahan kita. Ayah ibu kita yang justru mendengarkannya dan memberikan solusi dan seterusnya ya. Mosok masih begitu juga ya. Jangan ya. Falqaulul karimu yakunu fi sighatihi wa adaihi wal khitabi bihi. Ucapan yang mulia itu meliputi bagaimana kalimatnya, bagaimana isi kata-katanya, dan apa istilah kita, intonasinya mungkin ya. Kalimatnya bagus, tapi nadanya keras, tentu juga nggak enak didengar. Lemah, lembut, ya kan? Bal yatadammanu du'a wal inasa lahuma. Yang kalimatnya itu berisi doa, berisi kesantunan, lemah lembut dan seterusnya, enak didengarnya ya. Wasyahidu min hadhihi al-ayah qauluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyah. Dan syahid dari ayat ini adalah alla ta'budu illa iyyah. Syahidnya di sini. Yang tadi kan tambahan saja, bukan syahid. Tapi karena memang ada di ayat tersebut, ya dibahas oleh beliau. Ya. Maka antum jangan bertanya, ini kan kitab tauhid, membahas tauhid, kok ada orang tua segala? Nah, itu ada di ayat itu. Namanya juga mensyarahkan ya kan? Bahkan nanti akan sampai kepada riba. Nanti akan ada ayat tentang tauhid, dan di ayat itu menyebut tentang riba. Oleh beliau dibahas lumayan panjang. Tentu mungkin ada pertanyaan, ini kan kitab tauhid, bukan kitab fikih, kok membahas masalah riba? Itulah syarah. Dan kita tahu kebiasaan beliau, Syekh Utsaimin, seolah tidak membiarkan satupun kalimat kata dalam matan kecuali disyarahkan semua ya, luar biasa. Maka tidak jarang hari ini para asatidzah, para ustadz kibar, para masyayikh yang menyebut beliau sebagai apa? Benar-benar sebagai Syekhul Islam. Tidak berlebihan saya kira. Kalau yang tahu bagaimana beliau, ya, luar biasa. Ini salah satunya. Ya, kita lanjut ke ayat keempat.
Suratul Nisa ayat yang keempat, al-ayatul rabi'ah, qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini jelas tauhid. Ini jelas tauhid. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan apapun. Apa masih ingat ini? Apa masih ingat? Nafi dan isbat. Kalau isbat saja, sembahlah Allah, tidak sempurna. Sembahlah Allah, Abu Jahal Abu Lahab termasuk enggak? Termasuk. Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, jelas. Abu Jahal Abu Lahab mencintai Allah, jelas. Al-Quran yang jadi saksi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu kafir Quraisy, di dalamnya ada Abu Jahal Abu Lahab, mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti mereka cinta kepada Allah. Tapi bukan Allah doang yang dicintai. Allah mereka cintai, berhala-berhala itu juga mereka cintai. Mirip sebagian saudara-saudara kita hari ini. Mereka cinta masjid, cinta Ka'bah, cinta Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi cinta juga dengan kuburan keramat. Nah, sama, ya. Padahal nggak boleh cinta dengan kuburan. Cinta itu kepada masjid, kepada Al-Quran, sholat, ya, zikir, wirid. Apa hubungannya dengan kuburan? Kuburan nggak ada apa-apanya, nggak ada keberkahan di sana, nggak ada ibadah di sana. Bukan tempat ibadah. Ibadahnya ya ketika ziarah itu supaya kita ingat mati, itu saja. Nggak ada berkah lain, nggak ada manfaat lain ziarah kubur itu kecuali litadzakirul maut, agar kita ingat mati. Ya, lihat ada kemiripan di sini. Sebagian kaum kita di negeri kita ini dengan Abu Jahal Abu Lahab, mencintai Allah, mencintai berhala juga, mencintai Allah, mencintai kuburan-kuburan para wali keramat, ya. Sebab kalau kuburan para wali itu ada apa-apanya, ada keberkahannya, tentu kuburan Rasulullah lebih-lebih lagi, kan begitu? Ya, jelas. Kalau kuburan Nabi itu ada apa-apanya, kalau kuburan Nabi itu ada keberkahan di situ, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan kepada para sahabat. Kenapa? Iya, tidak bisa ke kubur Nabi. Para sahabat nggak bisa ke kubur Nabi, dan itu maunya Allah. Yang bisa ya satu dua, paling Abu Bakar atau Muhammad bin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Ayahnya Aisyah, abang-abangnya Aisyah. Selebihnya Umar, Utsman, Ali, Zubair, nggak bisa orang di situ ada Aisyah. Ya, kan beliau dimakamkan di hujrahnya Aisyah. Mana bisa mengunjungi beliau? Berarti Allah menutup kebaikan untuk para sahabat. Nggak ada sahabat yang bisa seenaknya mendatangi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kubur Nabi nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya Masjid Nabawi, sholat di situ, baca Al-Quran di situ, belajar ilmu di situ. Kalau kubur Nabi aja nggak ada apa-apanya, gimana kubur-kubur para wali, para syekh, para imam? Lebih nggak ada apa-apanya lagi. Silahkan berziarah, tapi jangan mengambil berkah di situ. Nggak ada berkah. Berkah ada di sholat, di puasa, di zakat, di haji. Inilah kuburiyun, kaum kita kuburiyun. Beliau membahas syai'an,
mansub ya, maf'ul bih dari fi'il tusyriku. Ini nakirah fi siyakin nahyi. Nakirah, antum tahu nakirah ya, tanpa alif lam. Dan ini larangan, siaknya larangan atau peniadaan. Bermakna lil istiqra, umum semuanya. Nggak ada perkecualian, semuanya. La nabiyan wala malakan wala waliyan. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan wali, bukan siapapun. Siapapun tidak boleh disekutukan dengan Allah. Bayangkan nabi, malaikat, Jibril tidak boleh disekutukan dengan Allah, apalagi cuman keris, jimat, raja, wafat, dan seterusnya. Apalagi cuman gantungan-gantungan. Ya, betapa bodohnya orang-orang musyrik itu. Ya. Para sahabat tidak menaruh harapan sedikit pun kepada para malaikat, para nabi yang sudah wafat. Harapan satu-satunya adalah kepada Allah. Nah, sekarang bukan nabi lagi, bukan malaikat lagi, cuman benda, cuman keris, cuman jimat, mengharapkan kebaikan dari situ. Jelas ini syirik. Kalau yang kita harapkan itu memang asbab, tidak syirik. Walaupun di level tertentu bisa syirik. Nanti akan dibahas oleh beliau. Kita cari uang, kita cari pekerjaan agar dapat pemasukan, hidupnya enak dan seterusnya. Bolehkah? Boleh. Kita cari obat, kita cari dokter supaya sembuh. Bolehkah? Boleh. Itu asbab. Yang tidak boleh, cari selamat, cari sehat dengan menusuk-nusuk cabai misalnya, dengan mendatangi tempat tertentu yang jelas itu bukan tabib, bukan dokter, bukan herbalis, pokoknya bukan asbab dijadikan asbab. Itulah syirik ya. Yang asbab saja bisa ya, saya bacakan ya. Bal wala amran min umurid dunya, seluruh urusan dunia tidak boleh kita sekutukan dengan Allah. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang membuat kita bahagia adalah Allah lantaran uang gitu. Asbabnya uang. Yang membuat kita sehat adalah Allah. Asbabnya apa? Makan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup. Gitu. Yang membuat kita kenyang Allah Rabbul Alamin. Lantarannya makan. Gitu. Wajib kita mengimani seperti itu. Orang-orang kafir, apalagi ateis, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya lah kenyang dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya bahagia dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya hidup nikmat dengan Tuhan. Pokoknya asal punya uang, asal kaya, ya nikmat. Asal bergizi, olahraga, ya sehat. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, itulah orang kafir, orang ateis ya. Insya Allah kita tidak kafir, kita beriman, maka Allah yang membuat kita kenyang. Asbabnya, lantarannya makan. Mungkinkah tanpa makan bisa kenyang? Mungkin. Dan itu sudah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Seandainya Allah tidak membuat beliau kenyang, tidak membuat beliau kuat, mustahil beliau bisa berpuasa 24 jam kali 2, ya kan? Puasa apa istilahnya? Wisok. Jadi para sahabat ketika maghrib pada berbuka, Nabi tidak. Nabi meneruskan sampai besok, sampai terus ya istilah kita 24 jam kali 2. Nggak mana mungkin.
kalau Allah tidak tolong beliau. Dan biasa beliau, ya. Antum pernah dengar riwayat Rasul nggak bisa ngimami, imamnya Abu Bakar apa Umar apa Utsman. Kenapa? Lemes banget karena wisol. Nah, dengar tidak begitu? Nggak ada kan? Padahal beliau puasa wisol sering sekali, bukan sekali dua kali. Sering, bukan sekali dua kali. Tapi nggak ada riwayat beliau lemes nggak bisa ngimamin sholat. Nggak. Bahkan beberapa riwayat kan jihad beliau, ya, dalam jihad, dalam safar itu semuanya berbuka semua kecuali beliau dan Abu Ubaidah bin Jarrah, semuanya berbuka semua, ya. Berarti luar biasa kan kekuatan fisik beliau. Siapa yang bikin beliau kuat kalau bukan Allah, ya kan? Kan tangan beliau, kaki beliau, perut beliau, dada beliau, jantung, ginjal, paru-paru, ya nggak ada beda dengan punyanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair. Nggak ada bedanya, sama-sama manusia, sama-sama laki-laki. Tapi kenapa kekuatan beliau luar biasa? Nah, Allah yang bikin, walaupun tanpa asbab, tanpa makan tadi. Maka wajib kita imani seiman-imannya bahwa yang membuat kita bahagia, nikmat, kenyang, pintar, cerdas, semuanya adalah Allah. Hanya ada lantarannya, ada asbabnya. Asbabnya apa? Karena ayah ibunya cerdas, menurun ke anaknya. Asbabnya apa? Terus dilatih dari kecil, terus belajar, dan seterusnya. Hanya asbab. Fala taj'alid dunya syarikan ma'allah, maka jangan jadikan seluruh urusan dunia ini bersekutu dengan Allah, ya. Yang membuat bahagia saya ini Allah dan uang, yang membuat saya sehat Allah dan obat dan gizi. Boleh kan? Tidak boleh. Itu menyekutukan namanya. Allah doang, Allah saja. Lantarannya obat, gizi, olahraga, uang. Sekali lagi cuman asbab. Allah bisa menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu tanpa asbab, dan nanti akan terjadi. Jadi bukan hanya Nabi SAW, nanti akan terjadi pada diri kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam di puncak sebuah gunung, entah gunung apa. Saat beliau bersama kaum muslimin, bersama Imam Mahdi, menghindari diri dari kebiadaban, bukan Dajjal kalah sama beliau, mati oleh beliau. Ya'juj Ma'juj. Karena hampir seluruh permukaan bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj, saking banyaknya, luar biasa. Apa istilahnya, brutal, bengis, kejam, dan dia bangsa perusak. Jadi kalau merusak sesuatu itu bangga, senang, girang, hobi, ya. Apapun yang dilewati dirusak. Melewati danau, minum air danau itu, minum pergi, minum jalan, minum. Yang barisan akhir-akhir nggak kebagian. Kayak apa ya? Kayak apa minumnya dan kayak apa banyaknya. Yang namanya danau kan bukan semeter 2 meter, tentu luas, bukan sumur. Habis diminum, ya. Beliau tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup. Ini pun pelajaran bagi orang hizbiyin, harokiyin, supaya mereka mengakui kalau memang masih kalah, akui kalah, jangan memaksakan diri, ya. Lihat Nabi Isa tidak memaksakan diri. Beliau tidak mengatakan aku Nabi, aku Rasul, masuk kalah dengan Ya'juj Ma'juj, masuk Allah nggak tolong. Tetap beliau menyelamatkan diri bersama kaum muslimin di puncak sebuah gunung, tanpa makanan, tanpa minuman. Bertanyalah para sahabat,
Dengan apa mereka hidup ya Rasul? Nabi jawab dengan tasbih, dengan tahmid. Ya. Sesuatu yang bukan asbab, Allah jadikan asbab, kecil bagi Allah. Kita nggak bisa hari ini kan, harus dengan makanan, minuman. Tapi karena Allah menghendaki, bisa. Ya. Jadi rupanya bukan hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi kaum muslimin pun nanti akan merasakan. Wal insanu idza kana hammuhu ad-dunya, ketika seorang manusia itu tujuan utamanya adalah dunia, yang dibesar-besarkan adalah dunia, kana abidan laha, maka seolah dia menjadi hamba dunia. Ya, diistilahkan oleh Nabi hamba dunia. Ada istilahnya nanti. Apa istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'isa abdud dinar, celaka para hamba dinar. Lihat, hamba kan hamba Allah, ini hamba dinar. Karena bagi dia yang nomor satu itu adalah dinar. Allah tidak keingetan oleh dia, mungkin dia tidak percaya. Maka disebut oleh Nabi abdud dinar, hamba dinar. Wa ta'isa abdud dirham, hamba dirham. Dirham perak, dinar emas. Dua-duanya mata uang. Dua-duanya apa istilah kita, alat tukar untuk membayar, dan dua-duanya berharga. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi uang itu berharga, uang itu ada harganya, ada nilainya. Beda seperti sekarang kan, uang itu bohong-bohongan. Kertas kan bohong-bohongan, ya kan? Bohong-bohongan, cuman ditulisin aja 0, 0, 0, 0, 0 ya. Nolnya banyak ya berarti nilainya tinggi, kan bohong, ya kan? Orang tulisan doang. Maka rentan, rapuh, bahaya, dan itu terjadi, ya. Yang inflasi lah, yang devaluasi lah, yang ini, yang itu, mata uang merosot. Nah, coba kalau cara Nabi, pakai dirham, pakai dinar, pakai emas, pakai perak, mana mungkin inflasi? Orang memang ada harganya, punya uang ya berarti punya harganya segitu. Ya, ini satu sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin di muka bumi hari ini. Kita nggak dengar, atau masih ada negara yang uangnya pakai emas, kita nggak dengar. Kalau ada, selamat dia, selamat insya Allah. Tidak seperti hari ini. Antum masih ingat ketika Nabi ingin seekor kambing, beliau suruh salah satu sahabat yang bernama Urwah, disuruh membeli seekor kambing. Beliau ngasih berapa? Beliau ngasih 1 dinar. 1 dinar. Ya, harga wajar seekor kambing kurang lebih lah. Berangkatlah Urwah, dan karena dia pintar ya, pintar menawar dan seterusnya, dapat 2 ekor. Karena pintar, ya. Sebetulnya yang wajar ya 1 ekor. Ya. Karena Nabi inginnya cuma 1, maka yang 1 ekor lagi oleh Urwah dijual lagi, laku 1 dinar. Jadi dapat kambing 1 ekor, uang 1 dinar kembali. Dan dari sini kita akan tahu, bolehkah orang yang diberi amanah disuruh lalu nyari untung?
tanpa sepengetahuan yang ngasih amanah? Ya, dua-duanya diserahkan oleh Urwah. Ini ya Rasul, kambing yang engkau inginkan 1 ekor, dan ini 1 dinar. Nabi bertanya, kenapa bisa begitu? Dijawab begini, begini. Dan Nabi terima. Nabi nggak bilang, oh itu hak kamu, karena prestasi kamu, kelehaan kamu. Enggak, karena dia cuma disuruh. Ya. Kalau disuruh itu dapat upah, misalnya upahnya sekian sen misalnya, ya udah, cuma upah itu. Nggak boleh nyari keuntungan dari amanah. Dari sini antum nggak boleh cari keuntungan ketika antum bekerja di sebuah perusahaan dan antum diamanahi untuk mencari 1000 unit komputer misalnya. Nyari lebihannya kan enak banget tuh ya, 1000 ya, satunya 500.000 aja udah berapa, dan banyak yang mau cari aja satu perusahaan. Nggak boleh, haram ya. Nabi terima dua-duanya, berarti memang bukan hak Urwah. Urwah cuman diberi amanah, apalagi antum digaji, lebih tidak boleh lagi ya. Rupanya larangan Nabi ini sudah dilanggar entah oleh berapa ribu, berapa juta para pekerja kaum muslimin. Jadilah apa yang terjadi ya, sedikit keberkahan itu ya. Nah, coba antum tanya-tanya di Antam atau di mana 1 dinar itu berapa. Saya kira sekitar 3-4 juta ya. Berapa seekor kambing sekarang? Ya kira-kira segitu kan. Dari zaman Nabi sampai sekarang 1 dinar nilainya segitu. Coba kalau rupiah ya, boro-boro zaman Nabi ya, 1960 aja lah, atau zaman PKI 1965 ya, dengan hari ini betapa jauhnya. Hari itu antum punya uang 100.000, barangkali berani nikah lagi ya, 100.000 hari itu atau berani nikah lah ya, 100.000 hari itu luar biasa. Sekarang laktir temennya 3 orang aja mikir-mikir ya kan, sama-sama 100.000, jauh sekali. Coba kalau pakai dirham, pakai dinar, pakai emas, pakai perak, selamat kita. Ini satu di antara ratusan sunnah Nabi yang membawa berkah. Hanya sayang kaum muslimin hari ini meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka para hamba dinar, hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah, hamba pakaian. Abdul khamiso, hamba makanan. Jadi sampai makanan itu hamba. Jadi ada orang yang kayaknya hidupnya itu cuman buat makan ya? Makan ini, makan itu, jadi tujuan begitu. Atau pakaian. Ini banyak dari para wanita yang tergoda di sini. Luar biasa pakaian, sampai ratusan ribu bahkan jutaan kita dengar ya. Nah ini hati-hati, bisa masuk ke ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi hambanya, padahal nggak mungkin disembah. Mana ada ibu-ibu nyembah pakaiannya, mana ada nyembah makanan. Bukan menyembah. Kalau nyembah kuburan, nyembah keris mungkin ada, kalau ini enggak. Tapi tetap oleh Nabi dikatakan Abdul Khamilah, Abdul Khamisah, hamba pakaian, hamba makanan. Karena hidupnya itu dihabiskan, tujuan utamanya pakaian, makanan, menjadi sesuatu yang paling besar bagi dia ya. Nabi nggak sebut hamba, Nabi nggak sebut hamba mugi ya kan. Bagi dia nomor 1 itu muginya ya kan.
Dia hobi motor gede misalnya, hobi mobil-mobil lama misalnya. Seolah waktunya itu untuk itu. Ya. Dan banyak sebagian ikhwan-ikhwan kita tergoda di sini. Mau dibangun begini, bangun begitu. Bangun tidur, dilihat itunya. Wah, ini kurang begini, kurang, terus setan iblis ngojok-ngojokin terus. Ini kurang ini, kurang begini, kurang begitu. Ya. Padahal kan kalau dia waras kan yang penting bisa jalan, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, kan fungsi mobil begitu. Ini sampai begitu, sampai nempel itu antara ban sama apa itu, spakbor itu. Kalau ada polisi tidur setengah mati ya kan, dibuat apa seperti itu? Cuman gaya-gayaan pingin dilihat. Setan masuk situ. Jadi dia seolah-olah menjadi budaknya, budak mobilnya itu, budak moginya itu. Padahal mestinya mobilnya dibikin budak oleh dia, motornya, mobil itu dibikin budak oleh dia, ke sono, ya. Bawa ini ke rumah sakit, bawa ini ke pengajian dan seterusnya. Diperbudak itu mobilnya, motornya. Ini kebalik. Justru dia dibikin budak oleh mobilnya, motornya. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ini kan cuma contoh, termasuk itu. Ya. Jangan katakan bahwa cuma ada 4, dinar, dirham, khomilah, khomisoh. Tidak, ini cuma contoh. Contoh lain banyak, tidak disebut oleh Nabi, tentunya belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dia betul-betul mengabdi di situ, betul-betul diperbudak. Kemudian wabidil kurba wal yatama wal masakin. Beliau jelaskan satu persatu. Siapa dzul kurba, siapa yatim, siapa masakin, jamak dari miskin. Yang pertama dzul kurba, yang mempunyai kekerabatan, famili, saudara, istilah kita. Ini ada batasan. Ada batasan. Apa batasannya? Hum may yajtami'una bisyaksi fil jaddir rabi'. Kakek keempat. Kakek keempat. Kita punya kakek, biasanya masih tahu ya kita nama kakek kita. Nah, itu kakek pertama. Nah, ayah beliau kakek kedua, kakek beliau kakek ketiga, buyut beliau kakek keempat. Gitu kira-kira. Nah, yang berkumpul dari situ, ya, taruhlah kakek pertama ini A, kakek kedua B, C, D, berarti A, B, C, D, ya. Adik-adiknya A, adik-adiknya B, kakak adiknya C, kakak adiknya D, dan turun ke bawah terus. Itu dzul kurba. Saya kira sampai ke 4 pun agak sulit kita, ya. Paling kita sampai kakek, ayahnya kakek, ya. Kalau di Arab kan luar biasa. Sampai hari ini antum barangkali punya teman orang Arab, ditanya kakeknya siapa, langsung bisa jawab. Bapaknya kakek siapa, bisa jawab. Kakeknya kakek, bisa jawab. Mungkin sampai ke 5, 6, 7. Kalau kita, ya bapak tahulah, bapaknya bapak, bisa lah, ya. Kakeknya bapak udah mulai mikir tuh, siapa ya, ada yang ketemu, ada yang enggak, ya. Apalagi kakeknya kakek, udah gelap itu. Ya, ini salah satu kekurangan kita. Orang Arab bisa tahu, salah satu yang punya ilmu ini adalah Abu Bakar sebelum Islam datang. Jadi betul-betul dicatat. Di kita sebagian saja, mungkin apa istilahnya, keluarga keraton lah atau apa. Padahal semuanya sunnah seperti itu. Kita tahu ayah kita, kakek kita, ayah kakek, kakeknya kakek, buyutnya kakek, ya minimal sampai situlah. Karena kiri kanannya dzul kurba kita jadi nggak tahu, ya kan? Nah, kita paling tahu paman-paman kita, bibi-bibi kita,
dari ayah, dari ibu. Di atasnya sudah tidak tahu. Saudara-saudara nenek, saudara-saudara kakek, banyak dari kita tidak tahu. Padahal kan masih dua lagi di atasnya. Itu dzul qurba. Jika kita ingin memberi, dahulukan mereka sebelum yang lain. Jika kita ingin menolong, dahulukan mereka sebelum yang lain. Kemudian yatim, jamaknya yatama. Wa huwa alladhi mata abuhu, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, bapaknya, bukan ibunya. Jadi kalau ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, yatim bukan? Apa? Ya nggak yatim aja udah. Karena istilahnya yatim atau bukan. Ya bahasa kita aja ditambah yatim piatu. Ya, piatu bahasa apa? Jelas bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran, hadis, bukan bahasa syariat. Mana ada bahasa Arab, bahasa Al-Quran pakai P, piatu, ya. Mosok yatim piatu, nggak dengar juga kita ya. Berarti piatu itu bahasa kita aja, bukan bahasa syariat. Jadi yang ada yatim atau bukan yatim. Bapaknya masih hidup, bukan yatim. Bapaknya sudah meninggal, yatim, udah. Karena beda. Betul bahwa si anak ini secara perasaan mungkin lebih menangis, lebih bersedih ditinggal mati ibunya, betul. Tapi itu kan ya perasaan anak. Bahwa bagaimana gizinya anak, sekolahnya anak, masa depan anak dan seterusnya tergantung ibu apa bapak? Bapak. Dia sekolah di sekolahan bagus, mahal, ayahnya meninggal, mungkin siap-siap pindah sekolahan. Kan ibunya umumnya nggak punya penghasilan, ya kan? Beda dengan ibunya meninggal. Ya, ayahnya masih hidup, ya tetap di situ. Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.